kali kedua saya bersama narasumber saya. Nah, di sini langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angel Gabriela Situmorang dengan NPM C1C024038 dan Perkenalkan, nama saya Christina Aritonang dengan NPM C1B024013. Nah, di sini kami akan mengangkat isu KDRT. Nah, langsung saja dengan pertanyaan kepada saudari Christina. Nah, langsung saja ya, bagaimana sih pandangan Anda mengenai peran media sosial itu dalam mengangkat isu KDRT? Apakah itu membantu atau malah memperburuk? Pendapat Anda seperti apa sih? Menurut saya, media sosial memiliki peran ganda dalam isu kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Di satu sisi, media sosial sangat membantu karena menjadi wadah untuk menyuarakan kasus-kasus KDRT yang sebelumnya mungkin tersembunyi. Banyak korban yang merasa lebih berani berbicara dan mencari dukungan setelah melihat pengalaman berupa yang dibagikan orang lain secara terbuka. Ini membangun solidaritas dan mendorong kesadaran publik bahwa KDRT adalah masalah serius yang harus dilawan bersama. Namun, di sisi lain, media sosial juga memperburuk situasi jika tidak digunakan secara bijak. Misalnya, identitas korban bisa tersebar tanpa izin, atau korban justru mendapatkan komentar negatif dan disalahkan. Selain itu, menyebarkan informasi yang tidak akurat bisa menyesatkan publik dan memperkeruh proses hukum. Karena itu, penting bagi kita sebagai pengguna media sosial untuk lebih bijak, kritis, dan empati saat menanggapi isu KDRT. Jangan asal menyebarkan informasi tanpa memverifikasi keselamatan serta kerahasiaan. Halo semuanya. Nah, baiklah, di sini saya sedang berada dengan narasumber saya yang kedua. Di sini kami langsung memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angel Gabriela Situmorang dan DBSL Deni Borutobing dengan C1B024012. Nah, di sini kami akan membahas tentang KDRT lagi. Nah, di sini saya pribadi juga ingin mengetahui pendapat pribadi dari Dewi. Nah, langsung saja ya Dewi, pertanyaannya, apa sih pendapat Anda mengenai maraknya kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT itu di Indonesia pada akhir-akhir ini? Saya pastinya merasa prihatin ya terhadap meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya relasi sehat dalam keluarga. Penyebabnya bisa beragam, mulai dari faktor ekonomi, tekanan psikologis, ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga, hingga norma budaya yang membenarkan kekerasan. Sebagai mahasiswa, saya berpikir pentingnya untuk ikut menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan. Kami bisa memanfaatkan media sosial, diskusi, kampus, bahkan ikut serta dalam kampanye atau kegiatan advokasi. Pentingnya juga bagi kami untuk peka dan siap membantu teman atau kenalan yang mungkin menjadi korban. Misalnya dengan memberi dukungan moral dan mengarahkan ke lembaga bantuan. Saya juga merasa bahwa pendidikan kita masih kurang membahas KDRT secara mendalam. Isu ini seharusnya masuk ke dalam mata kuliah seperti pendidikan karakter, psikologi, atau hukum keluarga agar mahasiswa punya pemahaman dan empati yang lebih luas terhadap isu ini. Halo semuanya. Nah, di sini saya sedang bersama narasumber saya yang ketiga. Nah, langsung saja kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nah, di sini untuk JJ saja untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Jenny Permadani Sibuyan, biasa dipanggil JJ dengan NPM C1B024047. Nah, di sini kita masih membahas mengenai lingkup KDRT. Nah, di sini langsung saja pada soal yang pertama, pertanyaan pertama pada JJ. Untuk JJ ini apakah pernah menyaksikan langsung kasus KDRT di sekitar JJ? Pernah. Nah, setelah JJ melihat nih kasus mengenai KDRT, bagaimana sih perasaan JJ saat melihat dan mendengar tentang KDRT tersebut? Jadi saya mendengar atau melihat kasus KDRT, saya masih sangat prihatin dan sedih. Kekerasan dalam rumah tangga seharusnya tidak terjadi karena rumah seharusnya menjadi tempat yang aman dan penuh kasih. Melihat atau mendengar kasus seperti itu membuat saya marah terhadap pelaku dan merasa kasihan terhadap korban, apalagi jika korbannya adalah anak-anak atau perempuan yang tidak berdaya gitu kan. Nah, hal ini juga membuat saya sadar bahwa masih banyak orang yang membutuhkan perlindungan hukum, pendampingan psikologis, serta edukasi yang mengenai hak-hak mereka dalam rumah tangga. Sebagai mahasiswa, saya merasa penting untuk ikut serta
menyuarakan penolakan terhadap segala bentuk kekerasan serta mendukung upaya pencegahan dan perlindungan dari korban KDRT. Terima kasih JJ telah memberikan pendapat perasaan JJ mengenai kasus KDRT. Jadi kita sebagai mahasiswa itu juga penting ikut serta dong menyuarakan penolakan terhadap kekerasan KDRT di lingkungan ataupun seringnya di rumah tangga ya JJ. Oke, baik, terima kasih, itu saja dari wawancara bersama JJ Manajemen. Saya akhiri, terima kasih. Dadah.